Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Masih di Rahasia Indigo dari @grahmas. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Rahasia Indigo. Hari ini langit tak secerah biasanya. Awan mendung menyelimuti keseluruhan langit. Matahari pun tak menampakkan sinarnya. Padahal jam menunjukkan pukul 6.30. Keadaan sekitar sekolah masih sepi. Hujan mulai turun membasahi diri. Aku yang saat itu baru aja turun dari kendaraan umum, kemudian menyeberang jalan menuju sekolah. Sedikit berlari melewati jalanan beraspal, berharap hujan tidak membasahi tas dan isinya. Gerbang sekolah aku lewati, sampai berhenti sejenak aku di depan tangga menuju kelas. Aku mulai membersihkan sepatu dan kaki yang terkena genangan air. Terkejut aku, tiba-tiba terdengar suara menyapaku. "Selamat pagi, Nduk." Di hadapanku berdiri seorang kakek memegang tongkat, berbadan sedikit bungkuk, berkumis, dan rambut yang sudah memutih, memakai belangkon lusuh, dan mengenakan baju Jawa surjan bermotif lurik, serta bawahan jarik dengan motif batik. Aku tersenyum ramah. "Assalamualaikum, Mbah," sapaku. Kemudian, "Waalaikumsalam, Duk." Kakek pun tersenyum. Ini pertama kalinya kami bertemu sedekat ini dan menyapa. Kakek ini bukan orang asing bagiku, karena seringkali aku melihatnya sedang berada di sudut depan kelas, di kantin, di bawah tangga, depan musola sekolah, depan perpustakaan sekolah, atau di lantai 2 depan ruang guru sekedar duduk. Selama ini, kita hanya saling memandang dari kejauhan dan saling melempar senyum. Aku tidak pernah tahu siapa sebenarnya kakek. Aku mengira mungkin kakek adalah kakeknya salah satu siswa yang bersekolah di sini. "Mbah, cucunya di kelas mana?" lanjut tanyaku. Berjalan selangkah kakek mendekatiku. "Mbah menunggu cucu. Ingin sekali menjemput cucu, tapi belum bisa sekarang," jawab kakek dengan wajah sedih. Aku terdiam, mencoba memahami maksud kakek, tapi tetap sulit aku mengerti. "Oh iya, maaf, aku mau ke kelas dulu ya, Mbah. Permisi." Pamitku tak ingin ambil pusing. Aku pun menaiki tangga menuju kelas. Di tangga sempat langkahku terhenti, kemudian menoleh ke arah kakek dan tersenyum. Kakek membalas senyumanku dan berkata, "Aku selalu menjaga kamu." Aku mengerutkan dahi. Kemudian melanjutkan langkahku ke kelas. Semenjak saat itu, aku tidak pernah lagi melihat kakek dimanapun. Terkadang muncul rasa khawatir, dan tidak tahu mengapa hatiku merasa sangat sedih. Mentari senja mulai menyinari hari. Anak-anak perumahan masih asyik berlarian dengan permainannya. Tawariang mereka menghiasi suasana. Aku ikut dalam permainan itu. Jonjang, dogrok, sebutan permainannya di tempatku. Kunikmati masa ini. Aku simpan di dalam ingatanku. Tidak ada kata bosan bermain seperti ini bersama teman-teman. Tidak ada kata lelah. Rasanya ingin menghentikan waktu. Tidak ingin cepat-cepat berlalu. Mata ini kemudian terfokus pada langkah teman. Dalam hati benar-benar ada rasa ingin semuanya tetap seperti ini. Hati kecil berkata, "Tetaplah seperti ini." Tiba-tiba pandanganku kabur, semua gelap. Aku mulai tersungkur. Kepala terasa sangat berat dan pusing. Aku memejamkan mataku. Lalu betapa terkejutnya aku. Semua berhenti.
Mereka teman-temanku tidak bergerak, tidak ada hembusan angin. Aku merasakan suasana menjadi hampa. Udara terasa sesak, langit begitu gelap, awan tidak terlihat. Kemana cahaya senja? Aku terdiam. Tenggorokanku terasa sangat kering. Mulai aku berdiri secara perlahan. Kupanggil nama temanku satu persatu, tapi mereka hanya diam, tidak bergerak. Air mata terasa ingin jatuh. Jantung berdebar kencang. Aliran darah terasa mengalir begitu deras. Ingin aku berteriak sekencangnya, menangis menjerit, tapi tidak bisa aku lakukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, ayah, suaraku bergetar. Aku berusaha mengeluarkan suaraku. Ku coba memanggil kedua orang tuaku. Aku sangat ketakutan. Ku coba sekali lagi. Ibu, ayah. Tidak lama, bukan sautan suara kedua orang tuaku yang terdengar, tetapi suara cekikikan yang seolah mengejek aku. Suara itu terdengar tak jauh. Mendengar suara itu, aku menjadi sedikit lega. Aku tidak sendiri, pikirku. Aku kemudian melangkah menuju suara tersebut. Perlahan, aku mulai melihat pohon sukun yang sangat rindang. Ini pohon sukun yang berada di dekat dengan rumahku. Tidak jauh juga dari tempat aku dan teman-teman bermain. Aku melihat di dahan-dahan pohon banyak sekali makhluk menatap ke arahku. Aku mendengar sayup-sayup ada yang berkata, "Dia datang." Makhluk ini bukan seperti manusia pada umumnya. Entah makhluk apa ini. Seperti manusia kerdil, tapi tidak memiliki daun telinga. Rambutnya gimbal, panjang, terurai sampai jatuh ke tanah. Mereka juga tidak memiliki hidung. Mata mereka berwarna coklat. Salah satu dari mereka berbisik, "Dia bisa melakukannya." Kemudian melompat turun dari dahan dan melangkah mendekatiku dengan tatapan tajam dan berkata, "Kamu terlalu muda untuk mengerti hal ini. Belum saatnya. Kembalilah ke duniamu." Aku terdiam. Sungguh, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Perkataannya membuatku bingung. Belum aku bertanya, dia berkata kembali, "Tutup matamu. Mohon ampun pada penciptamu. Bayangkan duniamu dan katakan kamu ingin kembali dengan sepenuh hati." Astagfirullahaladzim, aku ingin kembali. Tanpa pikir panjang, aku pun memejamkan mata, membayangkan wajah ibu, ayah, wajah saudara laki-lakiku, teman-temanku, dan aku rindu mereka. Tak terasa air mataku menetes dan aku berdoa, "Ya Allah, ampuni aku, maafkan aku. Aku tak ingin waktu berhenti lagi. Aku ingin mereka. Aku ingin kembali bersama mereka yang aku sayangi. Aku ingin lalui waktuku bersama mereka. Aku mohon, ya Allah, izinkan aku kembali." Tangisanku pun pecah. Aku menangis jadinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku sangat menyesalinya. Aku jatuh terduduk sambil terus menangis. Tak lama terdengar suara salah satu teman memanggilku dan berkata, "Kamu kenapa? Sebentar lagi maghrib, jangan bengong, nanti keselong loh." Kemudian aku tersadar. Aku sedang jongkok seolah masih mengikuti permainan. Aku menatap temanku. Aku melihat duniaku. Duniaku kembali. "Ayo lekas pulang ke rumah, sebentar lagi azan," ajak temanku sambil menarik tanganku. Aku bergegas pulang ke rumah dengan langkah sedikit berat. Kepala masih terasa pusing dan pipiku juga terasa basah. Aku terdiam. Hilang sudah keceriaan di wajahku saat itu. Kemudian saat akan berbelok ke arah rumah, aku melihat pohon sukun itu. Aku perhatikan salah satu dahan pohon bergoyang melambai, seolah mengisyaratkan bahwa yang terjadi itu adalah benar. Mereka pun nyata. Mereka mengawasi. Masya Allah, quwata illa billah. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kau, Edgar Mas.
Sampai jumpa ya teman-teman ya di bagian berikutnya.